Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ilham, kemudian ada Mas Rifki, ada Aina, dan Nafna. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan website kami yang bernama Metode Clothing, yaitu sebuah website clothing berbasis digital yang dibuat buat ngebantu proses branding, promosi serta penjualan produk secara online dengan tampilan yang modern dan mudah digunakan. Nah, latar belakang dibuatnya website itu berasal dari perkembangan bisnis fashionnya yang sekarang tuh udah banyak ada di mana-mana gitu. Banyak brand clothing yang sebelumnya tuh hanya cuma ngandelin kayak media sosial kayak FB atau Instagram dan lain-lain semacam lah gitu. Nah, jadi informasi itu belum cukup luas gitu. Dan kadang kurang terstruktur juga, pelanggan juga cukup kesulitan buat mencari produk tertentunya gitu. Nah, karena itu kami tuh ngebuat website ini sebagai solusi agar pelanggan bisa ngeliat katalog produk dengan lebih jelas, lebih rapi, lebih nyaman, dan mudah digunakan kapan saja gitu. Nah, selain sebagai media promosi dan penjualan, website Metode Clothing itu memiliki penerapan teknologi AI. Nah, menggunakan metode Nextbase. Jadi metode itu kami gunakan buat ngebantu rekomendasi berdasarkan data tertentu yang ada pada websitenya. Nah, Nextbase sendiri itu merupakan salah satu metode machine learning ya yang bekerja berdasarkan probabilitas dan digunakan buat ngelakuin klasifikasi data dengan proses yang cukup cepat dan efisien. Nah, dengan adanya penerapan metode itu, website itu nggak hanya berfungsi sebagai katalog produk ya, tapi juga memiliki nilai pengembangan teknologi berbasis AI ya gitu. Nah, pada website itu terdapat beberapa fitur utama ya, kayak landing page, katalog produk, detail produk, serta fitur kontak yang terhubung langsung dengan WA ownernya gitu. Jadi buat mempermudah komunikasi antara pelanggan dan penjualnya gitu. Nah, dari sisi tampilan tuh di sini menggunakan konsep desain yang modern ya dan responsive juga gitu. Nah, sehingga dapat diakses dengan nyaman baik melalui desktop maupun smartphone gitu. Nah, tujuannya tuh agar ya tadi pengguna tuh mendapatkan pengalaman yang lebih baik ketika menggunakan website tersebut gitu. Seperti itu. Ya harapannya tuh website clothing ini bukan hanya ngebantu meningkatkan branding dan penjualan produk clothingnya gitu, tapi juga menjadi inovasi digital yang memanfaatkan teknologi AI dalam pengembangannya. Ya mungkin cukup sekian pembukaan dari saya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai desain tampilan dan hal semacamnya. Boleh dilanjut oleh Mbak Ahmad dan Mbak Ina. Dari tadi ngomong mic-nya off anjir. Ya, sok bos. Langsung dimulai aja, Mbak. Ayo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal proyek kami yang berjudul perancangan dan implementasi sistem e-commerce web dan mobile untuk produk fashion dan merchandise studi kasus mitologi clothing. Selanjutnya. Pada presentasi ini, alur pembahasan kami dimulai dari yang pertama latar belakang dan urgensi proyek, yang kedua rumusan masalah, tujuan dan batasan, yang ketiga landasan konsep e-commerce, AI, arsitektur, payment, yang keempat metode Scrum, alur kerja dan jadwal kegiatan, yang kelima rancangan aktor IRD, flowchart, dan rekomendasi AI, yang keenam manfaat hasil yang diharapkan dan penutup. Selanjutnya,
Gambaran umum proyek, platform belanja digital mitologi clothing yang modern, terintegrasi dan personal. Proyek ini merancang platform e-commerce untuk mitologi clothing dengan kenal web dan mobile. Sistem tidak hanya menjadi etalase produk, tetapi juga pusat transaksi, pengelolaan konten, order, pembayaran, serta rekomendasi produk berbasis artificial intelligence, landing page informatif, dan katalog produk, wishlist, cart, checkout, payment, riwayat order, dashboard, admin untuk produk, pelanggan, pemesanan, dan laporan rekomendasi service untuk pengalaman belanja lebih personal. 4 service utama back-end, web, mobile, AI personalisasi, rekomend produk fashion, with trends, checkout, dan pembayaran digital. Selanjutnya, latar belakang masalah transformasi digital membuat brand fashion perlu menghadirkan pengalaman belanja yang cepat dan personal. Perilaku belanja berubah, konsumen makin terbiasa mencari, memilih, dan membeli produk melalui kanal digital. Bisnis perlu sistem terpusat, brand perlu dashboard untuk produk, order, pembayaran, konten, dan laporan penjualan. Pilihan produk semakin banyak, pengguna membutuhkan rekomendasi agar lebih mudah menentukan produk yang relevan. Arsitektur harus scalable, sistem retail yang terus bertumbuh membutuhkan modularitas dan fleksibilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ina. Baik, rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengembangkan e-commerce yang terintegrasi antara back-end, web storefront, mobile application, dan AI recommendation service. Yang kedua, bagaimana merancang sistem rekomendasi produk berbasis AI dari data interaksi dan atribut produk. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang arsitektur multi-service yang modular dan mudah dikembangkan. Lalu yang keempat, bagaimana meningkatkan checkout dan pembayaran mid-trend secara aman melalui webhook. Lalu yang terakhir, bagaimana menyediakan dashboard admin untuk produk, pemesanan, pelanggan, konten, dan laporan. Selanjutnya, selanjutnya adalah batasan, tujuan, dan manfaat. Batasan 4 layanan utama, backend, web storefront, mobile app, dan AI service. Fitur utama fokus pada belanja pembayaran, admin, dashboard, dan rekomendasi. Tidak mencakup integrasi marketplace pihak ketiga atau sistem logistik eksternal kompleks. Lalu tujuan, membangun platform e-commerce modern dan terintegrasi, memberikan pengalaman belanja konsisten pada web dan mobile, lalu menerapkan rekomendasi produk berbasis AI dan pembayaran digital aman. Lalu manfaatnya adalah pelanggan lebih mudah menemukan dan membeli produk, brand dapat mengelola produk, order, pelanggan, dan laporan secara terpusat. Tim pengembang mendapat studi kasus, microservice, AI, webhook, payment, dan scam. Inti proyeknya sistem e-commerce bukan hanya toko online, tetapi ekosistem digital yang menghubungkan transaksi, data admin, dan personalisasi. Next. Ayo buat PPT-nya boleh Bapak, boleh bagikan layar sebentar biar lebih enak. Iya. Bentar ya. Bisa Bapak? Ini dari tadi on mic ya? Iya bentar. Oke. Nah. Ini gimana di ituin semua? Ini
Nah begini nih yang buku-buku tuh, ada gambar buku-bukunya. Apa? Paling bawah, preview. Sampingnya. Oke, sebelahnya. Nah ya, yuk. Ya. Next. Nah yuk, mulai. Siapa guys? Gimana? Nyampe mana? Nyampe ini kan? Landasan konsep. Iya, landasan konsepnya. Jalan-jalan kayak Landasan utama yang menjadi konsep utama yang menjadi dasar pengembangan sistem. Konsep pertama yaitu e-commerce dan personalisasi, di mana platform modern tidak hanya fokus pada transaksi, tetapi juga pengalaman pengguna. Selanjutnya terdapat AI recommendation seperti view product, wishlist, cart, dan Lalu pada domain fashion system, fashion contability, domain fashion membutuhkan kecocokan antar item, bukan hanya kemiripan produk. Selain itu, kami menggunakan konsep multi-service arsitektur agar sistem lebih modular, dan webhook dengan sertifikasi signature agar keamanan transaksi tetap terjaga. Dan metode pengembangan yang digunakan adalah Scrum karena mendukung pengembangan yang interaktif dan kolaboratif. Next. Konsep arsitektur sistem. Pada saat ini dijelaskan arsitektur sistem yang digunakan. Sistem dibagi menjadi menggunakan chart dan checkout. Lalu sedikit lagi ya. Konsep belum selesai guys. Kedua yaitu mobile app menggunakan Flutter sebagai platform mobile pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu backend service menggunakan Laravel dan MySQL untuk mengolah API. Foundation service menggunakan Python untuk mengolah data interaksi pengguna dan menghasilkan rekomendasi produk. Lalu proses pembayaran akan terhubung dengan Witran, webhook, dan signature verification untuk memastikan keamanan transaksi. Next. Fitur utama platform. Dari sisi pelanggan terdapat fitur landing page, katalog, produk detail produk, pencarian, filter, wishlist, cart, checkout, profil pengguna, dan riwayat pesanan. Dari sisi admin terdapat dashboard untuk mengelola produk, kategori, konten landing page, pelanggan, pesanan, pembayaran, dan laporan penjualan. Pada bagian pembayaran, sistem menggunakan WeTrans dengan Snap Token, webhook, notification, dan verifikasi signature agar status pembayaran dapat diperbaharui secara otomatis. Selain itu, terdapat AI recommendation yang memberikan saran produk berdasarkan interaksi pengguna dan atribut produk. Next. Metode pengembangan Scrum. Metode pengembangan yang kami gunakan adalah
Scrum dipilih karena proyek ini memiliki banyak modul seperti backend, front, mobile, dan AI service sehingga membutuhkan pengembangan yang iteratif dan terstruktur. Pada Scrum terdapat beberapa tahapan seperti produk katalog untuk daftar kebutuhan sistem, sprint backlog untuk prioritas pekerjaan, serta instrument sebagai hasil sprint yang dapat diuji. Selain itu terdapat sprint review dan retrospective untuk mengevaluasi kualitas produk dan proses kerja tim. Next akan dilanjut oleh Mbak Afna. Alur pengerjaan dan jadwal. Pada slide ini dijelaskan alur pengerjaan proyek mulai dari tahap ide hingga maintenance. Tahap pertama yaitu ide dan produk backlog untuk menentukan kebutuhan sistem. Kemudian dilanjutkan planning dan pembagian tugas. Setelah itu masuk ke tahap desain seperti UI, UX, database, dan API. Selanjutnya proses scripting atau development dilakukan menggunakan weekly Scrum. Setelah development selesai dilakukan testing untuk pengujian fitur, payment gateway, dan AI recommendation. Kemudian dilakukan evaluasi dan maintenance secara berkelanjutan. Use case pengguna. Pada use case pengguna terhadap dua aktor utama, yaitu GUID dan customer. GUID dapat melakukan browsing produk dan melihat katalog tanpa login. Sedangkan customer memiliki akses lebih lengkap seperti login, wishlist, cart, checkout, hingga melihat riwayat pesanan. Use case ini dibuat agar alur pengguna sistem lebih jelas dan terstruktur sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya use case admin. Pada slide ini dijelaskan aktivitas admin dalam sistem. Admin bertugas mengelola landing page, produk, kategori, stok, varian, dan serta katalog produk. Selain itu, admin juga terdapat memantau order, pembayaran, refund invoice, dan laporan penjualan. Admin juga berinteraksi dengan AI service untuk pengelolaan data, training, dan rekomendasi produk. Selanjutnya desain data dan ERD. Pada slide ini dijelaskan desain database dan ERD sistem. Database dirancang untuk mendukung transaksi, konten, dan personalisasi rekomendasi AI. Terdapat entitas utama seperti user, produk, charge, order, dan payment. Selain itu, terdapat entitas pendukung seperti wishlist, review, payment notification, dan refund request. Kemudian terdapat tabel user interaction yang digunakan sebagai data untuk AI rekomendasi service. Flowchart pengalaman pengguna. Flowchart ini menjelaskan alur pengalaman pengguna saat menggunakan sistem. Pengguna pertama kali masuk ke landing page lalu melakukan browsing produk. Setelah itu, pengguna dapat melakukan registrasi dan login. Kemudian, pengguna dapat menambahkan produk ke wishlist maupun cart sebelum melanjutkan ke proses checkout. Selanjutnya akan dibaca Mbak Eni. Maaf Mbak Ina, buat ini pas speakernya belum nyalain. Nah ya, maaf, boleh diulang lagi. Baik, mohon maaf sebelumnya. Lanjut ke slide 16 yaitu flowchart checkout dan after sales. Pada saat ini dijelaskan proses checkout dan after sales. Pengguna melakukan checkout dan pembayaran melalui Midtrend. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan memperbaharui status order secara otomatis menggunakan webhook notification.
Setelah transaksi selesai, pengguna dapat melihat riwayat pesanan, memberikan review, maupun mengajukan refund. Dari sisi admin, sistem menyediakan fitur untuk mengelola pesanan dan refund pelanggan. Next. Flowchart AI Recommendation. Pada slide ini, ketika pengguna melakukan aktivitas seperti review produk, wishlist chart, ataupun purchase, backend akan mencatat data tersebut ke dalam tabel user interaction. Saat halaman rekomendasi dibuka, backend akan meminta data rekomendasi ke AI service. Kemudian AI service memproses riwayat interaksi menggunakan metode AI seperti naive Bayes untuk menghasilkan rekomendasi produk yang relevan. Nilai tambah dari sistem ini yaitu rekomendasi tidak hanya berdasarkan produk yang mirip, tapi juga rekomendasi fashion yang cocok dipadukan. Next. Kesimpulannya, platform mitologi clothing dirancang bukan web, mobile, dashboard admin, payment gateway yang terintegrasi. Dengan menggunakan multi-service, arsitektur sistem menjadi lebih modular dan scalable. Menggunakan Scrum membantu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan adaptif. Selain itu, integrasi Midtrend dan AI Recommendation memberikan nilai tambah dalam pengalaman belanja pengguna. Harapannya, sistem ini dapat menjadi solusi digital modern untuk bisnis fashion sekaligus menjadi pengembangan teknologi berbasis AI pada platform e-commerce. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih atas informasi dan Mas Ilham, hal-hal yang mohon maaf Mas, mic-nya Mas. Oh iya, mic-nya belum ya? Oh ya, maaf. Lupa sih juga. Ya baik, terima kasih semuanya. Maaf. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Mbak Ine dan Nafna untuk hal-hal yang kompleks perihal produk mitologi clothing ini. Mungkin langsung saja ke tampilan dari webnya bagaimana dan penjelasan secara garis besarnya bagaimana sebenarnya. Mana ini? Ini nih. Ada kelihatan nggak? Nah. Udah muncul belum gambarnya? Udah. Ya. Muncul. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan secara langsung mengenai website mitologi clothing yang telah dibuat. Ya mungkin pertama ketika pengguna membuka website mitologi clothing itu, pengguna bakal langsung masuk ke halaman utama atau dibilang landing page ya. Nah, pada halaman ini itu kami menampilkan identitas brand mitologi clothing melalui banner utama, logo, serta tampilan visual produk agar pengunjung tuh langsung memahami lah bahwa website itu merupakan website clothing dengan konsep modern gitu. Nah, pada bagian atas website terdapat navbar atau navigasi utama yang berfungsi untuk mempermudah pengguna berpindah halaman. Jadi di sini ada beranda, tanda kambing atau kategori layanan, portofolio dan kontak. Nah, di sini ada navigasi untuk pengguna bisa mengakses berbagai halaman di halaman landing page ya. Nah, di dalam navbar terdapat beberapa menu ya tadi yang sudah saya jelaskan, kayak tanda kambing, kategori, layanan, portofolio dan kontak ya. Itu buat ngebudahin penggunanya gitu. Nah, selanjutnya pada bagian home ya. Nah, kami itu nampilin section hero atau tampilan utama. Nih, seperti ini hero-nya. Yang berisi kayak promosi produk gitu, kayak promosi produk unggulan dan branding dari mitologi clothing tersebut gitu. Ya tujuannya dari section ini itu buat menarik perhatian pengguna saat pertama kali mereka membuka websitenya gitu.
Nah, kemudian saat pengguna scroll ke bawah terdapat bagian katalog produk. Sebentar. Nah, di sini ya. Pada second itu apa ya? Sistem tuh bakal nampilin beberapa produk clothing yang tersedia lengkap dengan gambar, nama produk dan harga produk. Tampilan katalog dibuat berbentuk card agar ya produk tuh terlihat lebih rapi dan modern lah gitu. Mungkin tampilan seperti ini ya. Sebentar. Jadi ketika pengguna memilih salah satu produk tuh pengguna bakal diarahkan ke halaman detail produknya seperti ini sebentar. Contohnya kita pilih Jatayu ya. Nah, jadi di sini kan ada nama dari produknya, terus juga ada harganya, ada ukuran dan warnanya. Terus di sini ada jumlah juga, lalu bakal diarahkan ke halaman beli untuk apa ya? Ya, untuk ngecek out barang tersebut gitu. Nah, selanjutnya pada bagian bot ya, bentar. Nah, di sini ada tentang kami nih. Nah, kami menjelaskan mengenai brand retail clothing itu mulai dari konsep clothing, tujuan brandnya hingga visi yang bakal dibangun gitu, yang ingin dibangun lah gitu. Jadi sebenarnya itu dibuat buat ningkatin kepercayaan pelanggan terhadap brand yang kami gunakan seperti itu. Kemudian pada halaman kontak, jadi pengguna itu dapat melihat informasi kontak dan media komunikasi lainnya gitu yang tersedia. Jadi fitur itu buat ngemudahin pelanggan jika pengen bertanya mengenai produk, stok barang ataupun proses pemesanannya ya. Seperti itu. Iya dari sisi desain UX-nya website itu apa ya menggunakan tampilan modern dengan perpaduan warna yang menyesuaikan identitas dari brand tersebut gitu ya agar terlihat jelas dan menarik. Mungkin apa ya? Ya buat kenyamanan bagi penggunanya gitu. Jadi intinya buat daya tariknya. Lalu di sini ada layout beberapa layoutnya ya. Sebentar. Nah, di layout website itu dibuat seresponsif mungkin hingga tampilan tetap rapi ketika dibuka melalui laptop maupun smartphone. Contohnya seperti ini. Jadi ketika dibuka menggunakan versi mobilnya bakal berubah dengan layout mengikuti apa yang kita buka ya contohnya dari dari Android ya. Sebenarnya gimana? Nah, oke. Mulai lagi ya. Jadi selain tampilan website pada sistem ini tuh kami juga nerapin teknologi AI ya. Menggunain sebagai menggunakan AI native Bayes gitu. Jadi metode native Bayes kami itu gunakan sebagai sistem klasifikasi atau rekomendasi produk berdasarkan data tertentu yang dimasukkan ke dalam sistemnya. Jadi cara kerja metode native Bayes itu pada website itu yaitu sistem tuh bakal ngelakuin perhitungan probabilitas berdasarkan data yang tersedia dan kemudian menghasilkan klasifikasi atau rekomendasi yang sesuai dengan apa yang user beli gitu. Jadi kayak menyesuaikan data historis dari penggunanya gitu. Jadi dengan adanya penerapan metode AI itu website clothing tuh bukan hanya berfungsi sebagai media penjualannya, tapi memiliki fitur cerdas dalam pengolahan datanya gitu teman-teman. Terus dari sisi teknologi ya, website itu dikembangkan menggunakan ya kayak Python ya, PHP gitu, HTML, CSS dan
JavaScript tuh pada bagian front end-nya untuk ngebangun tampilan antarmuka websitenya. Kemudian bahkan menggunakan PHP agar ya website itu dapat berjalan secara dinamisnya gitu. Ya, serta database MySQL untuk menyimpan data produk, data pengguna dan data lainnya gitu. Jadi udah terintegrasi gitu. Untuk alur penggunanya website itu dimulai dari pengguna membuka halaman utama, kemudian melihat katalog produk, terus memilih produk yang diinginkan, lalu melihat detail produk, lalu melakukan pemesanan melalui fitur yang telah disediakan. Jadi dengan adanya website dropouting itu proses promosi dan penjualan produk itu menjadi lebih modern, lebih terstruktur dan lebih mudah diakses oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja. Ya mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Rifki. Oke, udah kelihatan kan ya? Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk tampilan adminnya ya. Ini sebelumnya suaranya kedengeran nggak? Aman, cuma agak gesak. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran sih, cuma agak sedikit gesak ya. Coba cek. Bentar. Ya, coba lagi. Suaranya masih ini. Udah nggak ini, nggak kerasa lagi. Aman. Apa ini nggak? Ntar nih HP-nya nggak mau berdiri. Oke. Lanjut ya. Ini udah bisa dilanjut dong, Sam? Udah, aman. Kayak di sini adalah tampilan admin yang di sini. Tampilan admin itu ada dashboard, yang dimana dashboard ini itu ada jumlah produk, ada pendapatan, ada pelanggan, ada pesanan pending, terus juga ada grafik penjualan, ada pesanan terbaru, terus juga di paling bawah sini juga ada produk terlaris dan juga ada stok analytics dan juga ada ulasan terbaru dari setiap produk. Kemudian di sini adalah halaman untuk manajemen dari halaman brand ya, yang ada di front end ya. Sini bisa mengatur hero slider yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ilham. Terus ada about gift, ada press list dan pas visual. Juga ada bagian add-ons, ada juga bagian press list kategori produk. Terus juga ada bagian koleksi terbaru, ada bagian produk terlaris, dan ada bagian melakukan kami. Selanjutnya ada bagian garansi dan bonus, ada material, alur pemesanan, portofolio, klien, testimonial, dan call to action. Jadi semuanya itu bisa bisa di manajemen dari admin di bagian ini untuk halaman beranda yang ada pada front end. Jadi admin bisa melakukan create, delete, update, dan delete. Selanjutnya itu di halaman tentang kami itu ada bagian pengaturannya. Di sini ada halamannya itu ada fotonya, terus ada deskripsi paragraf, ada visi misi, ada founder story, terus ada legalitas perusahaan, fasilitas produk, dan juga ada struktur organisasi. Selanjutnya ada manajemen untuk kategori, yang dimana kategori ini bisa dilakukan untuk create, update, dan delete ya. Selanjutnya itu ada layanan. Di halaman layanan itu ada daftar layanan, juga ada proses kategori dan juga metode sablon. Dan admin juga bisa melakukan manajemen sih. Selanjutnya di portofolio di sini dari admin juga bisa melakukan manajemen dari portofolio yang harus ditampilkan di front end ya. Selanjutnya itu ada kontak.
Nah, di bagian kontak ini admin juga bisa melakukan manajemen, bisa menambahkan email, nama personal, lokasi, dan juga sosial media. Selanjutnya di bagian toko online. Nah, di sini admin bisa melakukan penambahan produk, mengedit, dan juga menghapus produk. Sini juga bisa melihat detail dari produknya. Nah, dan dari produk tersebut juga ada ulasan langsung dari pelanggan. Terus juga bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Selanjutnya di bagian manajemen pesanan, ini bisa terlihat pesanan-pesanan yang udah masuk di website ini, jadi jelas. Terus juga bisa melakukan aksi yang dimana nanti bisa mengubah prosesnya atau status pesanannya, dan juga bisa mencetak invoice-nya. Selanjutnya di manajemen pelanggan, di sini admin bisa melihat pelanggan-pelanggan apa saja yang sudah terdaftar juga sudah membeli. Sini bisa dilihat. Untuk pelanggan ini sudah melakukan 20 kali pesanan dan terlihat jelas gitu. Terus juga bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Selanjutnya di bagian laporan, di sini admin bisa bisa melihat laporan dari rentan tanggal tertentu ya. Nah, kalau di sini ditentukan semuanya gitu laporan. Terus juga dari laporan ini juga bisa di-download. Selanjutnya di sini adalah bagian untuk rekomendasinya yang menggunakan model Netflix. Di sini ketika diklik kriteria model sekarang, nanti dari dari bagian AI itu akan nge-training gitu. Nah, di sini sudah dapat hasilnya sekitar 58%. Sorry, 88,2% dengan sampel datanya 333 interaksi. Di bagian ini ada bagian produk terlaris, trending, rekomendasi restock, terus juga ada pelanggan terbesar, pelanggan paling aktif. Nah, jadi semua itu berdasarkan dari storage yang dari database. Selanjutnya itu ada bagian pengaturan yang dimana pengaturan ini untuk mengatur SEO ya. Dan yang terakhir itu ada konfigurasi aplikasi. Di sini bisa melakukan perubahan email SMTP, midrange, jongkir, terus ada blog AI, general, dan audit log. Oke, mungkin dari admin cukup ya. Lanjut ke bagian mobile. Oke, di bagian mobile ini halaman pertama tuh ada ngalangin banget sih. Oke, di bagian mobile ini ada tampilan beranda yang dimana tampilan beranda ini tuh sama seperti di website ya. Ada hero section, terus ada WWR, ada collection atau kategori, ada portfolio, terus ada produk bestseller, ada produknya rival, ada standar kualitas produksi. Intinya di halaman beranda itu terkait landing page yang ada di website gitu. Terus selanjutnya di sini ada halaman katalog. Di halaman katalog ini bisa melihat katalog yang ada pada pada mitologi clothing ya. Kalau diklik juga bisa melihat detail dari katalognya. Terus ada wishlist, ada halaman portofolio, ini bisa lihat detail. Nah, sekarang coba login. Oke, ini login udah berhasil ya. Nah, di sini juga bisa lihat kalau misalnya sudah login akan tampil produk yang udah ditambahin ke dalam wishlist.
Nah, di sini coba contoh untuk melakukan tambah keranjang ya. Saya berhasil dimasukkan ke dalam keranjang. Sini bisa ke keranjang, terus melakukan check out. Sini bisa milih untuk harga paketnya. Nah, ketika diklik buat pesanan akan menampilkan ke halaman Midrange ya, karena ini masih bersifat sandbox atau testing, jadi masih masih coba-coba. Ini contoh menggunakan payment ShopeePay. Nah, sini klik confirm, terus menunggu isi pembayaran. Oke, terus pembayaran sudah berhasil dilakukan. Tadi kan sudah melakukan pembayaran menggunakan Midrange. Sini bisa lihat pesanan saya. Nah, statusnya akan diproses. Jika pesanan itu dilihat oleh admin, terus diubah menjadi selesai, maka nanti statusnya akan berubah menjadi selesai. Ini bisa di-refresh dan statusnya jadi selesai. Oke, terus di sini juga ada halaman chatbotnya atau AI assistant-nya. Ini contoh terkait produk apa yang termurah. Nah, nanti dari AI chatbot itu akan membahas produk yang termurah berdasarkan apa yang udah ada di database dari website-nya gitu. Nah, di sini juga ada halaman, saya juga bisa mengedit profil, terus edit alamat pengirim, terus ini juga ada halaman panduan ukuran, ada halaman tentang kami, terus ada terkait kebijakan privasi, dan ketentuan, kebijakan pengembalian. Sini juga bisa melihat riwayat pesanan. Oke, kalau bisa di-logout nanti dia akan keluar. Oke, mungkin cukup Ilham. Gimana bisa dilanjut? Terima kasih atas pemaparan dari Mas Rifki ya. Mungkin ada beberapa tambahan lagi dari rekan-rekan semuanya gitu perihal ini. Atau mungkin dicukupkan saja. Gimana? Mudah-mudahan cukup. Ya, mungkin itu aja pemaparan dari kelompok kami mengenai. Mas Ilham, mic-nya Mas. Oke, selesai. Maaf ya, lupa saya. Ya baik ya. Ya mungkin itu aja dari pemaparan dari kelompok kami ya mengenai website metodologi routing ini. Ya, dari proyek yang telah dibuat, ya kami berharap website metodologi routing itu dapat menjadi solusi digital yang ngebantu proses branding, promosi dan penjualan produk clothing menjadi lebih modern, efektif dan mudah diakses oleh pelanggan itu. Ya selain itu melalui proyek itu kita juga coba mengembangkan yang website itu yang nggak hanya berfungsi sebagai media penjualan gitu, tapi juga memanfaatkan teknologi AI gitu, yang menggunakan metode NFBS tersebut gitu sebagai bentuk penerapan teknologi yang lebih inovatif gitu ya. Tentunya website itu masih memiliki kekurangan dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi fitur, tampilan maupun performa sistem agar kedepannya menjadi lebih baik dan lebih optimal. Ya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok kami yang sudah meluangkan waktunya sebentar untuk ini, gitu. Serta Bapak Ibu pengampu serta teman-teman sekalian yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami ya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam sistem yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.